Halo guys, balik lagi di channel RZ Story Movie. Kali ini kita ada alur cerita film yang bagus banget guys. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Simak alur ceritanya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Film dimulai dari dua orang dukun Korea bernama Hwarim dan rekannya bernama Bonggil. Kedua dukun ini terbang ke Amerika untuk memenuhi panggilan dari seorang keluarga Korea kaya raya di Amerika yang mengalami gangguan mistis. Keluarga tersebut adalah keluarga Tuan Park Ji-young. Keluarga Tuan Park Ji-young selalu mengalami gangguan mistis, bahkan gangguan tersebut juga terjadi pada anaknya yang baru saja lahir. Sesampainya Hwarim dan Bonggil di Amerika, mereka pun langsung mengecek keadaan bayi Tuan Park Ji-young. Dan setelah itu, mereka dibawa ke kediaman Tuan Park Ji-young. Di sana, Hwarim merasakan hawa yang sangat tidak enak. Ia pun mengatakan pada Tuan Park Ji-young kalau gangguan mistis yang keluarganya alami berasal dari roh leluhur mereka yang dikuburkan di tempat yang tidak nyaman. Mendengar itu, Tuan Park Ji-young kemudian mengatakan kalau leluhurnya adalah seorang pahlawan di Korea. Ia lalu meminta Hwarim untuk membereskan semuanya, berapapun biayanya akan ia bayar, agar keluarganya bisa terbebas dari gangguan mistis. Tanpa pikir panjang, Hwarim pun menerima tawaran tersebut. Namun, ia membutuhkan tambahan orang, lantaran pekerjaan ini berhubungan dengan pemindahan makam. 돈 쓰고 사람 써야죠. 저 혼자서는 안 되고. Setelah mereka sepakat, Hwarim dan Bonggil pun kembali ke Korea. Dan sesampainya di Korea, mereka langsung menemui orang yang akan mereka ajak bergabung untuk melakukan pekerjaan ini. Orang tersebut adalah Yonggun, seorang ahli pemakaman, dan Sang Deok, seorang ahli Feng Shui di Korea. 딱 걸렸네. Hwarim kemudian memberitahukan maksud dan tujuannya datang menemui mereka. Ia mengatakan ada sebuah keluarga kaya raya yang siap membayar mahal untuk memindahkan makam leluhurnya. Mendengar hal itu, Yonggun dan Sang Deok pun tentu saja sangat senang. Mereka pun langsung merayakannya bersama Hwarim beserta Bonggil, yang kebetulan sudah 3 tahun mereka tidak bertemu. Keesokan harinya, Tuan Park Ji-young datang ke Korea dan bertemu dengan Sang Deok. Tuan Park Ji-young pun mengatakan kalau ia ingin proses pemindahan makam leluhurnya dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan administrasi Korea. Hal itu membuat Sang Deok merasa aneh. Sang Deok pun mengatakan kalau ia ingin melihat lokasi makamnya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan mengambil pekerjaan ini atau tidak. Sebab ia adalah seorang profesional yang tidak bisa menerima pekerjaan dari sembarang orang. Mendengar itu, Tuan Park Ji-young pun menyetujuinya dan mereka pun berangkat ke makam leluhur Tuan Park Ji-young. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah kemudian mereka di jalan masuk menuju makam leluhur Tuan Park Ji-young. Di sana mereka langsung disambut oleh kawanan rubah dan aura negatif yang menyelimuti. Bagi Sang Deok sendiri, kombinasi antara rubah dan makam adalah sesuatu hal yang tidak baik. Singkat cerita, mereka pun kemudian sampai di depan makam leluhur Tuan Park Ji-young. Di sana mereka melihat kondisi makam yang jauh dari kata layak dan tidak seperti makam seorang pahlawan. Ditambah, lokasinya sangat terpencil di atas bukit, berbatasan langsung dengan Korea Utara. Tuan Park Ji-young pun kemudian mengatakan alasan kenapa leluhurnya dimakamkan secara sederhana di tempat seperti ini. Lantaran dulu sering terjadi pencurian makam, dan yang melakukan proses pemakaman leluhurnya saat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. Mendengar itu, Sang Deok pun merasa ada kejanggalan. Ditambah batu nisan leluhur Tuan Park Ji-young tidak terdapat nama leluhurnya, melainkan hanya deretan angka yang entah apa maksudnya. Oleh karena hal itu, ia pun langsung memutuskan untuk membatalkan pekerjaan ini dan tentu saja membuat Hwarim beserta yang lainnya kesal. Namun kekesalan itu tidak membuat mereka berhenti. Hwarim dan Tuan Park Ji-young terus berusaha membujuk Sang Deok saat mereka berada di hotel. Sang Deok pun kemudian menjelaskan alasan kenapa ia membatalkan pekerjaan ini.
Namun, Tuan Pak Jiong terus memohon agar keluarganya bisa terhindar dari gangguan mistis. 제가 두 분께 숨길 건 없습니다. Setelah perbincangan yang panjang, akhirnya ditemukan solusi untuk memindahkan makam leluhur Tuan Pak Jiong dengan menggunakan suatu ritual yang bisa memudahkan proses pemindahan makam dengan aman dan lancar, meskipun Sang Deok sendiri tidak yakin dengan hal itu. Singkat cerita, proses pemindahan makam pun dimulai. Penggalian makam dilakukan bersamaan dengan proses ritual. Terlihat pula di sana bibi dari Tuan Pak Jiong hadir menyaksikan pemindahan makam tersebut, meskipun ia sendiri tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh keponakannya itu. Proses penggalian pun selesai, peti pun diangkat. Betapa takjubnya Yonggun ketika melihat ukiran peti tersebut yang membuktikan bahwa leluhur Tuan Pak Jiong memang bukan orang sembarangan. Setelah peti diangkat dari liang lahat, salah satu penggali makam mendapati seekor ular bergerak di dekatnya. Ia pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi ular tersebut. Dan ketika ia menghabisi ular tersebut, kondisi cuaca pun berubah seketika. Lantaran kondisi cuaca yang tidak mendukung, Sang Deok pun kemudian mengatakan kepada Tuan Pak Jiong kalau proses pemindahan makam tidak bisa dilakukan sekarang karena kondisi cuaca. Dan ia pun berencana menitipkan peti mati leluhurnya di tempat kremasi terdekat kenalan Yonggun. Mendengar itu, Tuan Pak Jiong pun tidak keberatan dan peti mati leluhur Tuan Pak Jiong pun kemudian dititipkan ke tempat kremasi oleh Yonggun. Sedangkan Sang Deok mampir ke sebuah biara yang ia lihat saat berangkat ke makam leluhur Tuan Pak Jiong. Saat di biara, Sang Deok bertemu dengan seorang biksu yang menjaga biara tersebut. 분명히 혹시 기순회인가요? Biksu tersebut ternyata mengetahui hal mengenai makam dari leluhur Tuan Pak Jiong. Menurut rumor yang beredar, orang yang dikubur di sana adalah orang yang sangat kaya raya. Sang biksu juga mengatakan kalau dahulu orang-orang sering mengubur hartanya ketika ia mati. Itulah sebabnya sempat banyak pencuri makam yang mencoba mencuri makam saat itu. Bahkan beberapa kelompok pencuri makam meninggalkan peralatannya di biara ini. Apa yang dikatakan sang biksu jelas sama seperti yang dikatakan Tuan Pak Jiong. Namun anehnya, Sang Deok justru merasakan kejanggalan pada peralatan para pencuri makam yang tertinggal di biara itu. Sementara di tempat kremasi, peti mati leluhur Tuan Pak Jiong yang dititipkan kepada tempat kremasi dicoba dibuka oleh seseorang yang mencoba mengambil harta di dalamnya. Saat baru sedikit peti mati leluhur Tuan Pak Jiong yang terbuka, orang tersebut ketahuan oleh Yonggun dan langsung segera kabur. Namun, terbukanya sedikit peti mati tersebut sudah cukup untuk membuat sebuah entitas yang tak lain adalah arwah dari leluhur Tuan Pak Jiong terbebas. Hwarim yang pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sana, ia mengatakan kepada Sang Deok kalau entitas tersebut benar-benar jahat. Setelah terbebas, roh leluhur Tuan Pak Jiong pun kemudian mendatangi satu persatu keturunannya dan menghabisi mereka semua hingga tersisa Tuan Pak Jiong, istrinya, bayinya, dan bibinya. Kembali ke Hwarim yang sudah normal dan kembali ke rumah. Ia pun bersama Yonggun dan Bonggil melakukan ritual memanggil arwah leluhur Tuan Pak Jiong dengan menjadikan Bonggil sebagai wadah untuk dimasuki arwah leluhur Tuan Pak Jiong. Ritual yang mereka lakukan pun berhasil, namun sayangnya arwah tersebut tidak bertahan lama di tubuh Bonggil. Beralih ke Tuan Pak Jiong yang sedang berada di hotel, ia mendapatkan panggilan telepon dari Sang Deok yang mengatakan ia akan segera ke sana untuk menyampaikan informasi penting karena ada yang membuka peti mati leluhurnya. Namun saat ia sedang berbicara di telepon, tiba-tiba terdengar suara Sang Deok yang sedang mengetuk pintu. Ia pun kaget dan panas dingin. Ia lalu berkata pada Sang Deok di telepon, apakah ia sudah berada di depan pintu? Sang Deok di telepon berkata kalau itu bukan dia. Sang Deok di telepon pun memintanya untuk menjauh dari pintu dan membuka jendela. Sementara suara ketukan di pintu semakin keras. Tuan Pak Jiong pun bingung.
Mana yang harus ia percayai? Ia pun akhirnya membuka jendela sesuai dengan perintah sang deok di telepon. Dan saat itu juga arwah sang leluhur berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Rupa-rupanya panggilan telepon tersebut bukanlah dari sang deok, melainkan manipulasi dari arwah leluhurnya sendiri. Setelah mencoba masuk cukup lama, sang deok pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar Tuan Pak Jiong menggunakan kunci darurat. Saat ia di dalam, ia melihat Tuan Pak Jiong berlaku aneh layaknya seorang prajurit. Tuan Pak juga terus mengatakan, rubah memotong pinggang harimau, yang membuat sang deok kebingungan. Setelah itu, Tuan Pak yang kerasukan arwah leluhurnya menengok dan memutarkan lehernya sendiri hingga ia pun tewas. Sebelum tewas, sang deok sempat melihat pantulan bayangan seseorang di balik kaca, yang ia yakini kalau itu adalah arwah dari leluhur Tuan Pak Jiong yang keluar setelah peti matinya terbuka. Ia yang sadar akan hal itu pun langsung meminta anak buah Tuan Pak Jiong untuk menelpon keluarganya di Amerika. Akan tetapi, karena tidak ada jawaban dari keluarga Tuan Pak Jiong di Amerika, sang deok pun meminta untuk menghubungi bibi Tuan Pak Jiong yang berada di Korea. Setelah bisa menghubungi bibi Tuan Pak Jiong, sang deok pun mengatakan ingin melakukan kremasi pada leluhur Tuan Pak Jiong. Namun, ia membutuhkan persetujuan dari anggota keluarga, karena hanya inilah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan keluarga Tuan Pak dari gangguan arwah leluhurnya. Si bibi pun kemudian bergeming dan membuat sang deok gregetan. Saat si bibi bergeming dan berpikir, arwah leluhur Tuan Pak Jiong sudah berada di depan bayi Pak Jiong dan siap untuk mengambilnya. Namun beruntung bagi si bayi, karena sang bibi menyetujui proses kremasi. Dan proses pun dilakukan, hingga arwah leluhur Tuan Pak Jiong pun akhirnya musnah dan menghilang, sebelum berhasil mencelakai bayi Tuan Pak Jiong. Setelah itu, keadaan pun akhirnya menjadi normal. Sang deok beserta dengan yang lainnya pun melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Namun, di saat yang lainnya sudah melakukan kegiatan normal seperti biasanya, seorang penggali kubur yang tempo hari menghabisi ular aneh yang ditemuinya di bekas galian makam leluhur Tuan Pak Jiong justru seperti mendapatkan tulah. Oleh sebab itu, ia pun meminta tolong kepada sang deok untuk mencari ular yang telah ia habisi dengan harapan tulah yang mengenainya bisa menghilang. Sang deok pun pergi mendatangi kembali ke tempat bekas galian makam leluhur Tuan Pak Jiong. Alangkah terkejutnya ia di sana, melihat ular tersebut ternyata memiliki kepala manusia. Namun keterkejutannya tidak sampai di sini. Ia pun mendapati sesuatu yang setelah digali, ternyata itu adalah sebuah peti mati yang dililit kawat berduri yang dikubur secara vertikal, seperti layaknya sebuah pasak bumi. Segera ia pun menghubungi Hwarim beserta Bonggil dan Yonggun. 아니 일단 한번 꺼내서 보시죠. Singkat cerita, peti tersebut pun kemudian diangkat dan dibawa menggunakan mobil jenazah milik Yonggun. Karena merasa ada yang janggal, peti tersebut pun dibawa dan disimpan di gudang biara saat ia mampir tempo hari. Sang deok yang merasa sangat penasaran kemudian menelpon bibi Tuan Pak Jiong. Awalnya, bibi Tuan Pak Jiong berkata tidak mengetahui apapun, hingga akhirnya ia pun bercerita kalau ayahnya alias kakek atau leluhur Tuan Pak Jiong bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang pengkhianat negara yang bersekongkol dengan Jepang yang menjajah Korea saat itu. Oleh sebab itulah sang deok kemudian mengerti kenapa Tuan Pak Jiong tidak ingin pemindahan makam leluhurnya sampai melibatkan administrasi Korea saat itu. Bibi Tuan Pak Jiong pun kemudian lepas tangan dengan apa yang terjadi dan berkata tetap akan membayar jasa mereka sesuai dengan kesepakatan dengan ponakannya itu. 그러시죠. 그래. Setelah berbicara dengan bibi Tuan Pak Jiong, sang deok dan yang lainnya menyantap mie bersama yang disediakan oleh sang biksu dan kemudian bermalam di sana.
Namun di tengah malam, Bonggil mengalami mimpi aneh dan terbangun. Ia yang penasaran lalu berkeliling melihat keadaan. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat sang biksu dibunuh dengan sadis oleh sesuatu di dalam kandang babi. Ia pun lalu membangunkan Hwarim dan memberitahukannya. Mereka pun langsung bergegas menuju gudang tempat disimpannya peti mati yang mereka bawa itu. Namun saat mereka sampai di gudang, alangkah terkejutnya mereka melihat peti tersebut berantakan. Entah makhluk macam apa yang keluar dari dalam sana. 뭔데 이 새끼? Bonggil pun kemudian pergi dari gudang untuk membangunkan Sang Deok dan Yonggun, meninggalkan Hwarim sendirian. Hwarim yang sendirian di dalam gudang perlahan mendekati peti yang telah hancur. Akan tetapi, tiba-tiba sesosok makhluk tinggi menyerupai seorang samurai Jepang yang berada di depan gudang. Makhluk samurai tersebut kemudian berbicara dan membuat Hwarim tertunduk. Hwarim yang fasih berbahasa Jepang pun kemudian mengatakan kalau ia adalah pelayan makhluk samurai tersebut. Makhluk samurai tersebut pun kemudian mengetes Hwarim dengan menanyakan mana yang akan ia berikan, ikan atau melon. Hwarim yang mengetahui sejarah penjajahan Jepang di Korea pun menjawab ikan dengan benar. Namun sayangnya, makhluk samurai tersebut mengetahui kalau Hwarim adalah seorang manusia. Makhluk samurai tersebut pun lantas ingin membunuh Hwarim. Akan tetapi, Bonggil datang mencoba menyelamatkan Hwarim dengan mengorbankan dirinya. Ia pun akhirnya terkapar tidak berdaya setelah makhluk samurai tersebut mengeluarkan salah satu organ Bonggil dari tubuhnya. Setelah membuat Bonggil sekarat, makhluk samurai tersebut kembali mencoba membunuh Hwarim. Beruntung, Hwarim tersungkur di depan patung para biksu yang membuat makhluk samurai tersebut tidak jadi membunuhnya dan berubah menjadi bola api lalu terbang ke lubang tempat peti tersebut berasal. Saat kejadian itu, Sang Deok dan Yonggun hanya bisa terperangah melihat makhluk samurai tersebut menjadi bola api. Setelah makhluk samurai tersebut pergi, Bonggil pun dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Beruntung ia dapat diselamatkan. Setelah kondisinya stabil, Hwarim yang saat itu bersama dengan keluarga Bonggil melakukan ritual pemanggilan arwah makhluk samurai tersebut. Rupa-rupanya, arwah makhluk samurai tersebut bukanlah arwah sembarangan. Arwah tersebut juga mengatakan deretan angka seperti yang terdapat pada nisan leluhur Tuan Pak Jiong, yang ternyata itu adalah sebuah koordinat. Sedangkan di tempat lain, Sang Deok yang penasaran dengan barang-barang para pencuri makam di gudang, ia pun mengecek barang-barang tersebut. Sang Deok meyakini kalau barang-barang tersebut bukanlah barang-barang pencuri makam, melainkan barang-barang patriotik Korea pasca penjajahan Jepang. Para patriotik tersebut terus menggali makam dengan maksud untuk mencari sebuah pasak bumi yang ditanam oleh biksu Gisune. Sang Deok yang penasaran dengan pasak bumi yang dimaksud itu pun kemudian mendatangi kembali liang lahat makam leluhur Tuan Pak Jiong. Namun bukannya menemukan pasak bumi yang ditanam, ia justru menemukan sang makhluk samurai bersemayam di dalam tanah. Ia pun lantas menceritakan semuanya kepada Hwarim dan Yonggun. Mereka bertiga kemudian mendatangi kembali bekas galian makam leluhur Tuan Pak Jiong yang diduga terdapat pasak bumi. Mereka bertiga pun datang dengan membawa ikan ke tempat bekas galian makam-makam leluhur Tuan Pak Jiong untuk memancing sang makhluk samurai keluar. 주먹나무까지만 유인하면 내가 할 수 있을. Makhluk samurai tersebut pun kemudian bangkit dan keluar, mengambil satu persatu ikan, meninggalkan bekas galian makam leluhur Tuan Pak Jiong. Saat makhluk samurai tersebut pergi, Sang Deok dan Yonggun langsung segera menggali, mencari pasak bumi yang diduga dikubur di sana. Sementara di rumah sakit, Bonggil yang ternyata jiwanya disandra oleh makhluk samurai tersebut terus dijaga oleh bibi dan sepupu Hwarim. Kembali ke tempat Hwarim,
Makhluk samurai tersebut yang dipancing menggunakan ikan perlahan mulai mendekati pohon, di mana ada Hwarim di sana. Hwarim pun berbicara dengan makhluk samurai tersebut, mengaku seolah sebagai roh pohon dengan tujuan untuk mengulur waktu, agar Sang Deok dan Yonggun bisa segera menemukan pasak bumi yang dikubur di dalam sana. Namun sekuat apapun Sang Deok dan Yonggun menggali, mereka tetap tidak menemukan apapun, bahkan sampai cangkul yang digunakan Sang Deok pun patah. Sementara itu, makhluk samurai tersebut pun akhirnya mengetahui kalau suara yang berbicara padanya adalah Hwarim. Makhluk samurai tersebut pun kemudian mencoba membunuh Hwarim. Namun untungnya Hwarim memiliki kodam leluhurnya yang bahkan makhluk samurai tersebut tidak berani melawannya. Setelah tidak jadi mencoba untuk membunuh Hwarim, makhluk samurai tersebut kemudian kembali ke bekas galian makam leluhur Tuan Pak Jiong dan menangkap serta melukai Sang Deok. Hwarim dan Yonggun yang melihat itu langsung menyiramkan darah kuda kepada makhluk tersebut. Setelah menyiram darah kuda, Yonggun dan Hwarim mencoba menyerang makhluk samurai tersebut menggunakan senjata besi. Namun sayangnya hal itu tidak mempan. Sang Deok yang mulai sekarat kemudian menyadari semuanya, yang ternyata pasak bumi tersebut berada di dalam tubuh makhluk samurai tersebut. Ia menyadari kalau makhluk tersebut merupakan entitas dari sebuah api. Oleh sebab itulah kenapa besi tidak mempan dengannya. Maka dari itu pun ia mengambil gagang cangkulnya yang rusak dan telah terkena darah kuda, dan kemudian berhasil menghabisi makhluk samurai tersebut. Setelah Sang Deok berhasil mengalahkan dan menghabisi makhluk samurai tersebut, ia pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa saat waktu berlalu, ia dan Bonggil yang telah sembuh bersama dengan Hwarim dan Yonggun kembali melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Dan cerita pun diakhiri dengan pernikahan anak dari Sang Deok, di mana Sang Deok beserta keluarga besarnya berfoto bersama dengan Yonggun, Hwarim, dan Bonggil.